Wulandari. Saya Tari Handayani. Kami dari mahasiswi IKIP PGRI Pontianak semester 6, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dari kelas Awadi. Di sini kami akan mewawancarai seorang mahasiswi Untan yang berprestasi dan mendapatkan beasiswa. Perkenalkan Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Antoniati. Dari Prodi apa Kak? Saya dari Prodi PGSD. Semester? Sekarang saya sudah semester 2. Oke, baik. Langsung saja ya Kak. Bagaimana perasaan Kakak menjadi mahasiswa baru dan perbedaannya ketika menjadi pelajar itu apa ya Kak? Boleh diceritakan? Perasaan saya yang pertama saat menjadi mahasiswa baru itu tentunya senang ya. Iya. Karena kita bisa kenalan, bisa ketemu nih dari teman-teman dari berbagai daerah. Terus saat menjadi mahasiswa dengan pelajar tentunya berbeda ya. Karena saat kita menjadi mahasiswa itu kan kita dituntut untuk lebih belajar mandiri. Iya, pasti. Sedangkan kalau saat menjadi seorang pelajar itu kita lebih dibimbing dan dituntun oleh seorang guru. Iya, betul sekali. Kalau masuk menjadi pelajar kan guru memberikan materi, sedangkan untuk kita yang sudah menjadi mahasiswa kan ya kita harus aktif, mandiri, harus banyak berinteraksi gitu kan. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kamu akan mengikuti organisasi internal atau eksternal di kampus? Ya, saya mengikuti ada beberapa organisasi yang saya ikuti seperti Gamaska dengan KMKK itu yang saya ikuti sekarang. Oh, itu internal atau eksternal ya Kak? Itu eksternal. Eksternal. Untuk yang internal sendiri apakah ada mengikuti? Seperti KMKK itu internal. Oh ya, atau ada nggak organisasi dari dalam prodi? Organisasi seperti Hima itu tapi karena masih baru ini jadi tidak boleh diikuti. Berarti saling melengkapi. Oh iya, organisasi. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, Kakak, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Kakak ini kan kuliah juga, kan mahasiswa aktif, ikut organisasi juga. Gimana ya Kak? Jadi cara saya untuk membagikan waktu itu lebih bisa memprioritaskan sesuatu yang menurut kita lebih penting gitu ya. Iya, yang lebih penting dulu. Iya, seperti misalnya nih ada tugas dari dosen yang deadline-nya kira-kira lebih dekat. Dan ada juga nih organisasi yang harus kita ikuti atau kegiatannya. Iya. Jadi hal yang harus kita terlebih dahulu itu mengerjakan tugas terlebih dahulu. Iya. Nah itu baru kita mengikuti organisasi. Yang penting dulu dikerjakan oleh organisasi. Dan kita pun harus bisa memanage waktu kita gitu kan. Iya. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya, bidang atau mata pelajaran apa yang paling kamu suka di kampus? Yang paling saya suka itu perkembangan peserta didik. Kenapa saya suka? Karena saya ini kan calon guru, Ya, pastinya pasti. ya akan mendidikkan anak-anak yang ada di sekolah dasar. Iya. Jadi dari situ kita akan mendapatkan ilmu-ilmu cara untuk mendidikkan siswa. Dan itu juga dosennya dia asik saat belajar, terus dia baik. Itu yang membuat saya lebih suka. Oh iya, jadi kita bisa termotivasi gitu kan. Iya. Jadi bisa sangat menyukai, apalagi dosennya menarik, kita suka mata pelajaran tersebut. Terlebih harus ada pengalaman kan? Iya, itu sangat membantu. Oke. Nah, Kakak kan mendapatkan beasiswa nih Kak, Iya. beasiswa KIP kuliah nih. Apa sih persiapan Kakak itu sebelum mendaftar beasiswa? Banyak sekali ya hal yang harus dipersiapkan. Iya, bisa Pertama diceritakan, Kak? Pertama, kita harus menyiapkan atau melengkapi syarat-syarat atau data yang diminta dari pihak kampus. Jadi kita harus bolak-balik nih dari kampung ke desa, dari desa terus ke sekolah lagi. Agak ribet ya? Iya, lumayan ribet sih ya. Untuk beasiswa gitu ya. Tapi kan beasiswa ya nggak ada kata ribet, nggak ada kata lelah gitu. Dan bisa kuliah dan mendapatkan beasiswa. Iya. Untuk dari sekolahnya sendiri Kak, apakah ada memberitahu, oh ini ada beasiswa, kalian bisa daftar, atau Kakak tuh nyari beasiswanya, info beasiswa tuh nyari sendiri? Kami untuk di sekolah itu lebih dibantu sih oleh pihak guru itu yang mencarikan informasi-informasi. Terus untuk isi data-data itu dibantu oleh para guru. Terus para senior juga yang udah kuliah tuh ada di kampung. Jadi
mereka ke sekolah bantu kami untuk mengisikan semua data-data. Karena kalau sendiri mengisikan data itu lumayan membingungkan, tidak Iya, paham. apalagi kita dari seorang siswa kan, Iya. dari mahasiswa, dan untuk mengisi berkas itu kan pasti banyak kan. Iya, banyak sekali. Untuk pas mahasiswa itu kak, apakah pas mendaftar tuh dari kampus, apakah diwawancarai atau sendiri gitu kak? Untuk yang sekarang itu dia lebih kepada nilai dan juga ekonomi keluarga kita. Itu yang dilihat sih. Benar-benar dipertimbangkan ya kan? Benar-benar dipertimbangkan dari segi ekonomi dan prestasinya juga. Ya, prestasi juga mempengaruhi ya kan? Iya. Ini kan masalah terkaitnya ekonomi. Berarti apa tujuan kamu untuk mendapatkan beasiswa? Tujuan saya itu pertama agar bisa kuliah ya, karena dari ekonomi yang tidak mampu Iya. pastinya harus bisa dapat beasiswa nih biar bisa kuliah. Terus lebih meringankan orang tua juga. Ya, itu termasuk karena ekonomi tadi itu kan. Iya, Ya. betul sekali. Terus Terus apa lagi? Pernah nggak kak pas daftar beasiswa itu ada kegagalan atau kesalahan yang pernah kakak alami? Ada. Yang pertama yang pertama itu saat mendaftarkan akun LMPT itu kan kunci untuk pertama masuk ke perguruan tinggi ya. Iya. Jadi saya itu salah ngisikan email. Oh. Ngisikan kata sandi dengan nama email itu saya salah. Jadi di situ agak ribet menguruskannya sampai berapa hari? Sekitar 3 hari itu tidak bisa. Sampai akhirnya saya sampai nangis itu di sekolahan. Karena demi Karena, beasiswa gitu kan. Sampai hanya nangis doang tuh. harapan satu-satunya kan. Nggak banyak Sampai kesempatan. habis itu pulang dari sekolah nih bilang sama orang tua, ini ada kesalahan tadi di sekolah. Langsung orang tua juga nih minta bantu doakan. Terus Iya. udah didoakan gitu sekitar 3 hari udah bisa lah. Karena guru juga nih dia berjuang juga menghubungkan operator di pusat itu terus-terusan dihubungi minta Iya. bantu kan. Sampai udah 3 hari tuh operatornya bilang, coba gantikan nama akun, tidak usah pakai nama akunnya Antoniati, pakai nama lain saja. Iya. Habis itu saya ubah nih nama email saya jadi Putri Boti. Habis itu langsung bisa. Langsung bisa. Iya. Iyalah, kesempatan beasiswa itu kan tidak akan datang 3 kali. Nah, Iya. sekarang kan udah dapat beasiswa nih kak, pasti banyak terbantu kan. Gimana sih kak perasaannya udah jadi mahasiswa berprestasi, dapat beasiswa? Nah, untuk mempertahankan beasiswa itu sendiri kak, apakah ada persyaratannya dari kampus atau dari pemerintah sendiri? Biasanya ada persyaratan ya. Yang pertama tentunya IPK itu tidak boleh di bawah 3, kalau di bawah 3, untuk sekali itu masih dikasih toleransi. Tapi kita mengisikan surat pernyataan. Dan juga kalau menjadi penerima beasiswa itu kita tidak boleh nikah terlebih dahulu sih. Oh, harus ya kalau harus selesaikan kuliah kita dulu ya, iya. sampai sudah harus tepat waktu juga, harus 4 tahun. 4 tahun. Ya. Oh, kalau misalnya lulus 4 tahun tuh berarti beasiswanya dihilangkan ya kak? Ya dihilangkan, jadi beasiswa nggak ada beasiswa, harus dia Bayar sendiri. Ya. Oh iya ya. Baiklah, sekian wawancara dari kami. Seorang mahasiswa Intan sangat menginspirasi kita untuk dia bisa semangat kuliah, kejar beasiswa, meskipun pernah gagal tapi harus dicoba dan tetap semangat. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.